Guru penggerak SMA 1 Desa yaitu Miss Yulianti. Waktu dan tempat persilakan pada Miss Yuli. Di balik gambar yang bagus. Oh, di belakang. Siap. Di balik gambar yang bagus. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu gurunya berarti maju ke depan. Oh iya, maju. Ya, terima kasih Bu Hakim Harusnya maju berapa leksotan dia. Ayo, setengah 10, Cak. Di Oh enggak, itunya nanti jam 10 di ini. Tadi udah ngomong niat sampai P5 lagi, Cak. P5 lagi. Sejadi. Ayah bener sih tanggal 50. Yang panitia ada Penting siang makan gratis. Siswanya dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya di depan ya Bapak Ibunya dulu. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Raja Sajina dan Kapolri MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Desa, yang saya hormati pula Wakasek Kurikulum Bapak Hakim dan juga Pak Wali Sore, dan yang saya hormati pula guru pimpinan konseling Pak Adi dan Bu Rena, dan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Desa. Terima kasih telah hadir di aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Desa Kabupaten Serang Banten. Nah, di sini adalah tugas saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif pada modul 1 di tempat, karena ini adalah tugas dari calon guru penggerak pada modul 1 di tempat. Di sini kita bukan, jadi kita diskusi saja, saling mengenal aja budaya positif itu seperti apa. Baiklah, Budaya positif, Bu Ira. dan sebelum kita ini yaitu konsep inti budaya positif, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima motivasi perilaku manusia, dan yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga revolusi. Nah, next kita pertama adalah perubahan paradigma belajar. Next slide. Di sini perubahan pada pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tidak asing lagi, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, yaitu masih ingat ya P5 kemarin, yaitu profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apa lagi? Berakhlak mulia, ya,
berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, benar, kritis, dan juga mandiri. Oke guys, ya. Nah, siapa yang ini? 1, 2, 3. Ya, berdiri ada di mana? Berdiri ya, Bapak Ibu. Kita bareng-bareng nyanyikan 5. The best komentator. Kasihan. Bu Kabi tanggal sekali silakan di depan. Nanti dikatain apa ada dulunya pakai bayaran. Itu dia salah. Salah. Ibu guru silahkan berhenti nyanyi kelima ya. Kenapa? Bangun duduk. Yang banyak aja sih. Olahraga. Masa bangun. Diarahkan mau acara diarahkan. Ayo. 1, 2. Ada yang nggak bisa bangun. Cuma satu doang. Next yang selanjutnya adalah tentang dewan kontrol. Yang pertama adalah biasanya ilusi guru mengontrol murid. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya saya. Merubah paradigma. Dan yang selanjutnya yaitu merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini yang pertama stimulus respon tentang dunia dan juga teori kontrol tentang dunia. Di sini
realitas kebutuhan kita sama dan juga dari kontrolnya sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita dan teori kontrol tentang dunianya, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrol tentang dunianya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol tentang dirinya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Next, pemasangan pada saat kunjungan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, dan ini adalah model berpikir menang dan menang. Dan yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disofina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terima kasih Pak Ustaz. Dan disiplin juga positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau yang disebut dengan reward atau hukuman dan ancaman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang kita ketahui yang tadi yang dinyanyikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang selanjutnya Ibu Prima dari program, dan yang terakhir adalah 9 pilar karakter Indonesia. Yang ini adalah bisa dilihat, dan selanjutnya next, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dan 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Next, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini motivasi perilaku kita ada di mana ketika kita menjadi seorang guru. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri kita sendiri dan dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi motivasi perilaku Anda ada di posisi mana? Next. Dan yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Kita sering yaitu konsepnya hukuman dan penghargaan. Yang pertama di sini dilihat meyakinkan ketidaknyamanan, murid takut, memaksa murid membuktikan kesalahan. Yang penghargaannya seperti tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan
sistem ranking, dan juga yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Dan yang selanjutnya adalah konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas sukses tadi yang identitas gagal, sekarang identitas suksesnya yaitu yang pertama adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, yang terakhir adalah hilang waktu untuk merenungi kesalahan. Dan diisi dengan restitusinya yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang selanjutnya adalah teori kontrol. Next, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah posisi konsep disiplin dengan identitas sukses. Dan yang terakhir adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ciri-ciri restitusi yaitu di sini kita bisa lihat. Next selanjutnya adalah perbedaan. Contoh kasus siswa yang di sini sering tidak mencapai NPR, di sini hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Di sini contohnya yaitu kalimat gurunya yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat di bendera selama 10 menit. Ini contoh hukumannya. Dan konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan restitusinya yaitu kalau restitusi itu penyelesaian yang diambil oleh kita dengan nilai-nilai yang bijaksana, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi next selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau atau manajer. Nah, kita sebagai guru ada di posisi mana kita? Apakah kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau atau manajer? Ya, mungkin kalau kita seringnya yaitu saya sebelum di kelas sering sebagai penghukum. Kalau tidak membuat rasa bersalah kepada siswa. Next. Dan contoh penerapan 5 posisi kontrol di sini yang penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Contohnya, pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai teman, ayolah yang tertib buat guru bangga. Tidak apa-apa kamu salah. Dan membuat rasa bersalah berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Ini adalah contoh kalimatnya. Dan yang terakhir adalah manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Semoga kita setelah belajar budaya positif ini kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, sebagai guru di SMA Negeri 1 Kediri. Next. Dan yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi nanti untuk wali kelas 10 membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan? Contoh di sini, contoh kalimatnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor, dan mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap. Ini contoh kalimat keyakinan kelas. Nanti jadi Bapak Ibu guru untuk kelas 10 membuat keyakinan kelas masing-masing ya, untuk kelas 10. Keyakinan kelasnya apa? Dan saya kemarin membuat keyakinan kelas, saya ambil di kelas 11 MIPA
MIPA 3 karena wali kelasnya sedang sakit, ya sudah saya ambil contohnya, yaitu kelasnya Pak Irfan, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Supaya karena di kelas 11 MIPA 3 itu kalau saya masuk itu udah mindsetnya negatif aja. Karena mungkin orang-orangnya yang di dalam kelas tersebut. Makanya saya mengambil contoh dari kelas 11 MIPA 3 itu, ayo semangat lagi belajarnya dan tumbuhkan budaya positifnya supaya guru-guru masuk ke kelas ini semangat dan tidak negatif melihat kalian. Jadi saya membuat keyakinan kelas di kelas 11 MIPA 3 karena satu alasannya karena gurunya sedang sakit wali kelasnya, jadi saya ambil di kelas 11 MIPA 3 ini contohnya. Nanti tugas Bapak Ibu guru kelas 10 membuat keyakinan kelas apa sesuai yang budaya positif di kelasnya. Contoh keyakinan kelasnya satu, saling menghargai satu sama lain. Ketika belajar harus tertib, tenang. Paham yang mungkin dulu udah pernah belajar tentang keyakinan kelas karena CGP-nya wisuda. Jadi yang saya ambil untuk kelas 10 saja. Nanti setelah membuat keyakinan kelas 10 nanti hasilnya kirim ke saya, Bapak Ibu guru kelas 10 ya. Makanya saya mewajibkan untuk destinasi budaya positif ini adalah untuk kelas wali kelas 10. Nah, yang selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak daripada peraturan, sedikit saja biar mudah ingat, berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi udah paham membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya akhir. Yang terakhir adalah segitiga restitusi Pak ya. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Yang contoh kalimatnya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau seperti menstabilkan identitas, semua orang, semua siswa mungkin sudah pernah yang namanya berbuat salah, yaitu contohnya dalam mungkin kesiangan masuk kelas, masuk ke sekolah ini. Mungkin Bapak Ibu yang pikir sering sering menghadapi situasi yang sering datang telat ya. Nanti kita buat yang kuncinya 3 restitusi. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua orang bisa berbuat salah, tapi bagaimana cara solusinya? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan yaitu kita tanya keyakinan sekolah ini, keyakinan kelas juga ini apa, sehingga siswa tersebut sadar akan kesalahan yang telah diperbuat. Contoh, saya datang ikuti di kelasnya sering tidur atau bolos kenapa, nanti ada kasusnya yaitu tentang restitusi, segitiga restitusi. Next supaya ini apa namanya? Yang terakhir contoh segitiga penyelesaian segitiga restitusi ada di YouTube aja. Ini penuh sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah. Jamaah.
Contoh, ini contoh segitiga restitusi ya Bapak ya. Kasus 1 14 tidak terima pekerjaannya telah dikontek oleh temannya, ia marah dan tidak dapat mengatur emosinya. Dan ini penyelesaian masalah segitiga restitusinya. Berikut adalah penyelesaian masalah selamat menyaksikan.
Good. Spill dong. Spill dong. Good. Spill dong. Lupa deh, lupa. Mungkin institusi ini sudah tidak asing di guru di bidang konseling ya, ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Mungkin semoga kita menerapkannya, yaitu dengan tiga restitusi. Yang pertama mengkabulkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ke siswa kita yang bermasalah. Mungkin cukup sekian diseminasi aksi nyata budaya positif yang saya sampaikan. Terima kasih waktunya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Beri pos untuk tadi penjelasannya sangat baik sekali bahwa CGMP itu dituntut untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Mungkin dari rekan guru ada yang ingin bertanya atau diskusi mengenai hal-hal yang tadi disampaikan oleh Miss Yuli terkait dengan budaya positif. Mangga. Oh ya, terutama untuk para wali kelas dan kelas 10 atau mungkin dari guru yang lain boleh yang merasa perlu ada hal yang diluruskan atau didiskusikan kembali terkait dengan budaya positif itu sendiri. Maka Bapak Ibu buat pertanyaan mungkin untuk diskusi pertama ya, Pak Yudis. Yang dibahas mungkin jelas mungkin bisa diulas kembali pandangannya seperti apa sih itu aja ya. Mungkin tambah lagi misalnya kasus yang lain seperti apa. Jadi ini saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sudah guys? Nggak ada sini udah jelas pertanyaannya udah. Terima kasih Pak Yudi atas pertanyaannya. Pengulasannya mungkin yaitu satu diseminasi budaya positif untuk saya ambil kelas 10 menciptakan budaya positif. Contohnya kita satu membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Karena kita contohnya saja mungkin siswa kita tidak semuanya baik 100% ya Pak. Kita di dalam lingkungan sekolah kita mungkin ada siswa 10% atau 20%-nya yang sering datang telat, yang sering bolos, yang panjat pagar, dan juga mungkin peraturan kelasnya ada yang menggunakan handphone
tidak. Nah di sini kita bagaimana untuk mencari permasalahannya, yaitu contohnya kita di sini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, apa sih permasalahannya, kenapa kamu berbuat masalah seperti itu. Contoh kalau siswa yang katanya telat, kenapa sering melakukan itu, apakah dia mungkin bergadang atau main handphone di malam harinya. Kalau validasi tindakan yang salahnya, apakah sesuai dengan validasi tindakan yang salahnya itu sesuai tidak dengan peraturan sekolah ini atau peraturan kelasnya. Dan yang terakhir kita menstabilkan identitasnya, yaitu penyelesaian masalahnya apakah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kelas atau di lingkungan sekolahnya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, kita sebagai guru sering kita kita berbuat posisi kontrol sebagai guru, kita sering di dalam posisi penghukum. Saya sering dulu sebelum belajar yaitu posisinya penghukum. Kalau 5 posisi kontrol guru, contoh di sini saya sering menghukum siswa. Ya biasa kalau nggak masuk pelajaran saya kelas, saya menghukum, nggak bawa kamu, saya hukum bensin pulsa 100. Tapi setelah saya belajar di sini, oh ternyata saya posisi kontrolnya di penghukum. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau di ini tidak boleh yang namanya menghukum, karena kita di kurikulum ini kita berhambar pada murid, yaitu berhambar pada murid itu kita harus yaitu student center, yang tadinya teacher center kita harus menjadi student center. Ya kita harus sesuai membela murid dengan benar-benar. Jadi kita mengambil apakah kita di posisi seorang gurunya ada di posisi penghukum, pemantau, atau sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman itu biasanya asik nih, guru dan siswanya sebagai teman itu biasanya bersatu. Dan yang terakhir pembuat rasa bersalah. Yang terakhir yang paling ini adalah sebagai manajer. Apakah kita sebagai guru sudah termasuk di dalam manajer? Kita perlu tanya kepada diri kita posisi 5 kontrol di sini. Ya. Ini bagaimana penjelasannya? Kalau kurang jelas nanti ada diskusikan lagi oleh CGP yang senior saya di sini saya. Karena saya neo, saya insecure ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu tadi. Sudah jelas yang jadi ini dari insecure. Dari Bismillah mungkin ada yang ingin ditambahkan. Udah, Bismillah punya materi tersendiri. Sebenarnya ini penerapan yang posisi kontrol utamanya adalah di yang terjadi di lapangan. Tapi mungkin yang diharapkan dari program dari guru pengarah adalah mungkin tipe yang manajer posisinya di mana dan kira-kira mana yang menghambat pada artinya berkenalan kepada siswa gitu ya. Ya mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan terkait materi dari isu budaya positif. Nah, untuk budaya positif itu sebenarnya alurnya ada di awal tadi ya, Bapak Ibu guru hebat tuh dekat di sini. Yang ini, nah, apa sih yang menjadi budaya positif yang kira-kira harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru mengikrarkan diri untuk pro terhadap murid seperti itu, atau menghamba dari bahasa yang kedua itu menghamba pada murid ya. Nah ini ada 8 hal yang harus kita praktikkan di sekolah ketika kita ingin mensukseskan budaya positif itu sendiri. Ada pertanyaan lagi ini dari Dewi,
Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bangunkan. Kita ada lagi. Kelas kita sebelum mencapai bawah kelas 10. Dalam membuat ini kita sudah disosialisasikan. Ya, mungkin ada yang disampaikan lagi dari sini terkait keyakinan kelas dari mungkin wali kelas, ada yang belum menyampaikan tentang keyakinan kelasnya. Mohon izin sebelumnya untuk kelas wali kelas 10 baru saya memberikan tugas lagi. Jadi mohon nanti untuk wali kelas 10 membuat keyakinan kelas sesuai keyakinan kelas apa yang diterapkan di kelas masing-masing. Contohnya kelasnya Miss Eka, keyakinan kelasnya apa nanti dibuat, nanti setelah dibuat hasil nyatanya dikirim ke saya ya Miss. Untuk keyakinan kelas paham semua untuk wali kelas 10 paham ya. Dan selanjutnya adalah ada ini tadi Pak Ustaz Ahmad Lufi, ini budaya positif saya terapkan, ada literasi untuk pengajian untuk wali kelas 10 saya minta berkolaborasinya kemarin itu yaitu literasinya yaitu pengajiannya yaitu tentang kerohanian. Dan masing-masing kelas harus mengikuti kegiatan kerohanian untuk kelas 10 A, B sampai Nah, jadi setiap minggunya ada jadwal untuk minggu besok kelas 10A contoh. Jadi mereka ikut cuma sengaja 30 menit doang setiap hari Jumat. Kalau bapak ibu gurunya bisa waktunya ada silakan ikut bergabung di situ ya. Pematerinya ada dari luar. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ustaz Ahmad Lufi. Jadi mereka selain materi tentang kerohanian ada literasi tentang sejarah Islam. Makanya untuk kelas 10-nya mereka mencatat merespon apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Nanti buku anak-anak tersebut dikumpulkan di saya kembali. Makanya kemarin saya memberikan arahan yaitu masing-masing kelas sesuai dengan kapannya. Paham ya bukan? Ya untuk itu kerohanian paham. Jadi kemarin itu saya dimulainya nanti minggu depan. Jadi untuk kelas 10-an mungkin nanti saya jadwalnya akan saya berikan nanti di grup aksi nyata budaya positif. Dan per kelas saja kalau untuk laki-lakinya ikut sholat Jumat, kalau perempuannya ikut pengajian literasi itu. Pematerinya dari luar sudah disiapkan oleh pembina kerohanian. Nanti hasil kalau untuk laki-laki nanti ada cap untuk ini ada cap dari Pak Lufinya ya. Jadi siswa tersebut sudah mengikuti kegiatan tersebut. Ada yang ditanyakan lagi tentang ini setelah sholat ya? Nih kalau kita sholat kalau Jumat ganti rohanian kemudian kemudian Gimana ada 13 kalau buat makanya saya berkolaborasi dengan kelas Warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kesepakatan kelas, apakah boleh berupa kesepakatannya itu bukan sanksi apa sih namanya? Konsekuensinya itu berupa uang boleh atau kayak gitu? Denda. Terus kalau yang buat yang hari Jumat itu berarti yang laki-lakinya pada Jumat, yang perempuannya orangnya, dan itu cuma satu kelas gitu ya? Apa? Ya, satu kelas, satu kelas dan dengan minggu ini kelas A, minggu depannya nanti kelas B gitu, jadi dijam-jam. Mungkin itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Eka atas
jadi membuat keyakinan kelasnya sesuai kesepakatan kelasnya. Jadi jangan dibuat oleh wali kelasnya, tapi tanyakan kepada siswa kelasnya sesuai hati nuraninya, sesuai tidak ada paksaan. Jadi membuat keyakinan kelasnya itu tidak ada paksaan dari siswa tersebut, sepakat atau tidak. Seperti itu. Dan untuk kementerian nanti akan jawab menyusul jika Bapak Ibu wali kelasnya ikut serta hadir. Saya harapkan sih hadir. Tenang aja kalau masalah fasilitas saya akan kasih kan berupa seperti ada ya. Tapi supaya berjalan kementerian acara kementerian itu berjalan dengan baik. Kalau seperti ada wali kelas kan mereka juga lebih semangat mengikutinya. Contoh kalau seperti minggu ini kelas 10-nya yaitu kan sore, mereka pramuka plus keputrian. Jadi keputrian dulu ikut 30 menit untuk menambah wawasan kerohaniannya saja dan juga literasi tentang agamaannya. Nanti setelah 30 menit berarti nanti langsung ikut pramuka lagi. Kalau seperti kelas 10-nya ada 3 sesi siang. Kalau untuk kelas 10 bukanya berarti harus ikut sholat Jumat. Nanti mereka kan membawa buku catatannya. Jadi nanti ada stempel dari pembina rohis. Nanti dikumpulkan, saya kumpul. Mungkin cukup ya? Cukup. Waktunya soalnya. Oke, Bapak Ibu cukup jelas ya pemaparan dari diskusi tadi karena mengingat waktu yang sudah menentukan batasnya seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau masih haus akan ilmu, masih ada pemaparan dari Miss Linda itu terkait PMN platform Merdeka Mengajar seperti itu. Seperti apa yang akan disampaikan nanti pada wisuda, dipersilakan untuk maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung lanjut. Saya lanjut ya.